Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman mutaqabbalan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita perlindungan. Maka bersyukurlah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepadanya, dan juga bersujudlah hanya untuknya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin para jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita. Pada pagi hari ini izinkan kami untuk berbagi tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang akan merubah peradaban manusia, peristiwa yang akan membawa kebaikan bagi umat manusia, yaitu proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah dengan penuh kesulitan dan juga ancaman-ancaman dari orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah mendapatkan ujian dengan meninggalnya dua orang yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib dan juga istrinya Khadijah binti Khuwailid. Dua orang yang menjadi tameng dakwah Rasulullah, di mana Abu Thalib adalah tameng dakwah Rasulullah dari ancaman fisik orang-orang Quraisy, sedangkan Khadijah adalah seorang wanita yang memberikan ketenangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan mendapatkan kesulitan dalam berdakwah selama berada di kota Makkah. Maka sepeninggal keduanya, Rasulullah mencoba untuk mencari tempat yang bisa melindungi beliau. Rasulullah sempat mencoba untuk mencari perlindungan ke kota Taif, namun sangat sulit diterima. Bahkan Rasulullah ditimpuki batu, Rasulullah dicaci, dimaki, sehingga akhirnya tidak bisa untuk berdakwah kepada orang-orang Taif. Rasulullah terus menunggu momen di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban dari beratnya dakwah di kota Makkah. Maka pada tahun ke-13 kenabian, di bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah untuk keluar dari kota Makkah. Namun 4 bulan sebelum bulan Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diizinkan oleh Allah
untuk mengabarkan kepada para sahabatnya untuk keluar dari kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ukhbirtu bidari hijratikum." Wahai para sahabatku, aku telah diberikan kabar, yaitu bermimpi, tentang sebuah negeri yang akan menjadi tempat hijrah kalian. Ala wa hiya Yathrib. Tempat itu bernama Yathrib atau kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin bersegera untuk keluar dari kota Makkah ini menuju kota Madinah, silahkan. Maka ketika mendengar perintah dari Rasulullah, para sahabat satu persatu mereka mulai meninggalkan kota Makkah. Tentu mayoritas mereka meninggalkan kota Makkah secara diam-diam. Dalam riwayat hanya Umar bin Khattab dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, yang terang-terangan untuk menginformasikan kepada orang Makkah bahwasannya beliau akan pergi dari kota Makkah. Bahkan Umar mengatakan di depan Ka'bah sebelumnya sholat dulu, kata Umar, siapa hari ini yang berani menghadapku? Siapa hari ini yang siap kehilangan keluarganya? Siapa hari ini yang siap kehilangan pamannya, bapaknya? Maka silahkan hadapi aku, cegah aku untuk pergi dari kota ini. Maka tidak ada yang berani untuk duel melawan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Bakar sejak mendapatkan informasi dari Rasulullah SAW terkait dengan dibolehkannya hijrah dari kota Makkah, maka Abu Bakar telah membeli 2 ekor unta, dan 2 ekor unta tersebut setiap hari diberikan makan, dijaga, dirawat untuk momen besar tersebut. Abu Bakar menunggu waktunya untuk pergi dari kota Makkah. Bahkan Abu Bakar sempat minta izin ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan bersegera menuju kota Madinah. Maka kata Rasulullah, ala rislika, tenang dulu wahai Abu Bakar. Siapa tahu Allah akan segera mengizinkanku untuk pergi dari kota Makkah. Awatar juga, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah engkau sudah menunggu hal itu? Iya. Maka Abu Bakar gembira. Beliau berhusnuzon, sepertinya akulah yang akan diajak oleh Rasulullah untuk menemani beliau hijrah dari kota Makkah. Sahabat pertama yang melakukan hijrah dari kota Makkah adalah sahabat Abu Salamah. Sahabat Abu Salamah yang juga merupakan saudara sesusu Rasulullah SAW, disusul istrinya yang merupakan wanita pertama yang hijrah ke kota Madinah di tahun berikutnya. Maka orang-orang kafir Quraisy, mereka hari demi hari mulai sadar, sepertinya kaum muslimin satu demi satu menghilang dari kota Makkah. Oh, ini ancaman, ini kecolongan. Kita nggak boleh sampai membiarkan Muhammad pergi dari kota Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy mereka menyadari bahwasannya kaum muslimin telah pergi satu persatu, maka mereka pun kumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah adalah tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy, yang lokasinya itu dekat dengan Ka'bah, yang nanti ketika Fathu Makkah itu dibeli oleh Hakim bin Hizam. Dan Hakim bin Hizam ini sepupunya atau ponakannya Khadijah. Dan ketika Hakim bin Hizam itu masuk Islam di saat Fathu Makkah, maka Hakim bin Hizam membeli Darun Nadwah dan diwakafkan ke kaum muslimin. Dan Hakim bin Hizam ini masuk Islamnya di akhir, yaitu di momen Fathu Makkah.
orang yang sangat kaya raya. Maka kaum kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwa. Mereka mengadakan rapat. Mereka berkumpul dan mengatakan bagaimana cara kita untuk mencegah agar Muhammad tidak keluar kota Makkah. Maka masing-masing dari mereka mengemukakan pendapat mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan biarkan saja Muhammad pergi dari kota Makkah. Justru kalau Muhammad pergi dari kota Makkah, kita aman, kita tentram. Tidak ada lagi orang yang mengganggu peribadatan kita. Maka tidak setuju. Kita kalau sampai Muhammad pergi dari kota Makkah, maka mereka akan membuat satu kekuatan dan bisa jadi mereka akan menyerang kita. Dan ada beberapa pertimbangan orang-orang kafir Quraisy terkait kekhawatiran mereka kalau sampai Rasulullah SAW itu pergi dari kota Makkah. Di antaranya orang-orang Quraisy ini, mereka dikenal sebagai orang yang atau kaum yang sangat bijaksana. Orang-orang Jazirah Arab, kalau mereka punya masalah, mereka itu akan datang ke Mekah untuk meminta petuah dari orang-orang Quraisy. Bahkan Abu Jahal itu punya julukan, lakopnya. Kalau sebelum Rasulullah memberikan lakop Abu Jahal, itu namanya Abul Hakam. Abu Jahal itu dijuluki Abul Hakam, bapak yang paling bijaksana se-Quraisy. Kenapa? Karena kecerdasannya, kehebatannya dalam mengadili dan menghakimi permasalahan. Maka kalau seandainya kaum muslimin itu pergi dari kota Makkah dan mereka nanti di luar akan cerita kenapa mereka itu tidak lagi diterima di kota Makkah, mereka disiksa, mereka dilarang untuk menyebarkan agamanya, dilarang berdakwah, maka ini akan menjadi aib buat orang-orang Quraisy. Dan derajat mereka, kewibawaan mereka di tengah orang-orang Arab itu akan turun. Maka orang Quraisy gak mau, kita harus tahan mereka. Kemudian yang kedua, kewibawaan Quraisy itu akan turun sebab mereka tidak mampu untuk menjaga stabilitas internal. Bagaimana mungkin orang-orang Quraisy yang dikenal orang-orang yang sangat bijaksana, pandai untuk menentukan keadilan, tapi mereka tidak mampu untuk menegakkan keadilan di tanahnya sendiri, bahkan sesama Quraisy sendiri, sesama keluarga mereka. Karena biar bagaimanapun Rasulullah SAW dan para sahabat itu adalah anggota keluarga mereka, sama-sama dari keturunan Ismail alaihi assalam. Walaupun kabilahnya beda-beda, namun satu kakek, sehingga mereka sebenarnya satu kesatuan. Kemudian ketika mereka mulai tahu bahwasannya Rasulullah ini hijrahnya ke Madinah, maka orang-orang Quraisy ini sangat khawatir. Kenapa? Karena mereka tahu penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, ini adalah dua kabilah, dua suku yang sangat hebat dalam berperang. Sangat hebat dalam berperang. Bahkan sebelum Rasulullah datang, Aus dan Khazraj ini udah perang selama puluhan tahun. Karena mereka saling mencari siapa yang paling kuat di kota Madinah ini. Maka Aus dan Khazraj ini sangat terkenal dengan kekuatan mereka, sangat terkenal dengan kehebatan mereka, sehingga orang-orang kafir Quraisy khawatir seandainya Aus dan Khazraj ini benar-benar seluruhnya masuk Islam, maka ini adalah ancaman besar buat kita, ketika Muhammad akan membawa pasukan orang-orang Aus dan Khazraj untuk melawan mereka. Dan benar, pada akhirnya banyak pahlawan-pahlawan Islam dari suku Aus dan Khazraj di setiap peperangan. Bahkan perang Badar sendiri mayoritas itu orang-orang Ansar. Kemudian kekhawatiran lainnya adalah bahwasannya Madinah adalah jalur perdagangan mereka.
untuk menuju kota atau negeri Syam. Seandainya Madinah itu dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat, maka mereka nggak bisa lagi lewat kota Madinah, akan dicegah. Dan benar saja terjadi di perang Badar. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka itu biasa melakukan perniagaan transaksi di negeri Syam setiap tahunnya, dan itu disebutkan juga dalam surat Al-Quraisy, itu sebanyak 50.000 dinar. Ya, dan ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, perniagaan mereka setiap mereka berdagang ke negeri Syam itu 50.000 dinar. Dan 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ya. Maka mereka khawatir mereka akan terancam secara ekonomi. Ya, dan ini berat. Kemudian mereka juga berpikir Madinah ini adalah kota yang secara alami, secara geografis itu terlindungi dengan alamnya, di mana Madinah itu bagian timur dan baratnya terlindungi oleh gunung-gunung yang terbuat dari batuan cadas hitam atau disebut dengan harrah syarqiyah, harrah gharbiyah. Sehingga dari kanan dan kirinya itu terlindungi. Dan di belakangnya di arah selatan itu adalah kebun-kebun kurma yang sangat lebat. Dan hanya terbuka itu di bagian utaranya saja. Ya. Sehingga kalau ingin menyerang kota Madinah itu pasti sulit. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka berusaha untuk mencegah orang-orang Islam pergi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka berkumpullah di Darun Nadwah Abu Jahal dan para kawan-kawannya, ya. Maka Abu Jahal punya ide yang sangat brilian, yaitu membunuh Muhammad, namun dengan cara yang smooth, gitu, dengan cara yang bagus. Bagaimana? Maka Abu Jahal mengatakan, kita akan mengambil satu orang pemuda dari setiap kabilah untuk masing-masing nanti mengotori pedangnya dengan darah Muhammad, atau menusukkan pedangnya, ya, ke tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada belasan kabilah. Apa alasan Abu Jahal idenya seperti ini? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Dan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah klan yang sangat disegani di Quraisy. Umatnya banyak dan mereka kuat secara finansial, kuat secara militer, ya. Sehingga orang-orang dari klan-klan yang lainnya dari suku Quraisy itu ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ya, itu segan dengan Bani Hashim dan tidak berani kalau berhadapan satu lawan satu. Meskipun keluarga Rasulullah tidak semuanya masuk Islam, tapi seandainya Rasulullah SAW itu dibunuh, Bani Hashim akan tetap meminta tebusan, atau paling tidak, ya, akan meminta qisas. Maka akhirnya Abu Jahal memiliki pendapat tersebut, dan Abu Jahal mengatakan malam ini setiap dari kabilah akan mengirim satu utusannya dan membunuh Muhammad bersama, ya, sehingga ketika Muhammad terbunuh dan pelakunya adalah belasan kabilah tersebut, Bani Hashim tidak akan berani menuntut darah. Mereka tidak punya pilihan kecuali membayar diat atau menuntut diat saja. Ya, diat satu orang yang terbunuh adalah 100 ekor unta. Ya, maka kemudian pendapat tersebut didukung oleh seorang yang asing ketika itu hadir di rapat tersebut, berasal dari Najd, lusuh, ya. Ternyata itu adalah iblis yang menjelma menjadi seorang kakek tua. Kata dia, ya, pendapat itu benar, maka ikutilah pendapatnya pria ini.
Maka Abu Jahal pun akhirnya ya terpilih pendapatnya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Rasulullah pun langsung di siang hari tersebut pergi menuju rumah Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah masuk ke rumah Abu Bakar, ya, sebelum masuk Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, keluarkan orang yang ada di rumahmu. Maka Rasulullah katakan, wah ya Rasulullah, di dalam rumahku ini hanya ada keluargamu saja, yaitu Aisyah dan juga Abu Bakar. Karena Aisyah ketika itu sudah dinikahi oleh Rasulullah, namun belum hidup satu rumah. Maka Rasulullah pun masuk. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, ini bukan waktu biasanya engkau berkunjung ke rumahku. Dan ini diceritakan oleh Aisyah dalam sebuah hadis. Apa gerangan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abu Bakar, hari ini waktunya kita pergi ke kota Madinah, waktunya kita keluar dari kota Makkah. Maka Rasulullah menjelaskan tentang rencana dan strategi yang sangat detail, strategi yang sangat terperinci. Rasulullah mengatakan, malam ini kita akan keluar dari kota Makkah, namun kita tidak langsung menuju kota Madinah. Kita bermalam dulu di Gua Thur selama 3 hari. Kota Madinah itu adalah arah utaranya Makkah, sedangkan Gua Thur atau Jabal Thur itu arah selatan kota Makkah, ya. Maka Rasulullah ke arah selatan dulu, mundur dulu. Kenapa? Agar ketika orang-orang Quraisy itu mencari, orang-orang Quraisy tidak kepikiran sama sekali bahwasannya Rasulullah itu justru tidak langsung berjalan ke arah kota Madinah, ke arah utara. Kemudian aku akan menunjuk orang-orang dari keluargamu untuk membantu proses hijrah kita. Rasulullah membentuk kepanitiaan kecil, membentuk satu strategi di mana anaknya yang bernama Abdullah, anak laki-lakinya Abu Bakar, Abdullah akan bertugas untuk mencari kabar selama kita berada di Gua Thur tersebut, dan Abdullah yang akan mencari kabar tentang penduduk Makkah, apa yang mereka perbuat setelah kita pergi. Kemudian anakmu Asma binti Abu Bakar yang akan mengantarkan makanan. Kenapa? Agar tidak dicurigai. Kemudian untuk menghilangkan jejak-jejak kaki kita, jejak-jejak kaki Asma, kakinya Abdullah bin Abi Bakar selama memantau kondisi Rasulullah berada di Gua Thur, kita akan gunakan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah seorang penggembala kambing, yang dimana kalau nanti kita pergi atau Abdullah bin Abu Bakar pergi, dia akan menyusul dari belakang membawa gembalaannya, yang gembalaan tersebut akan berjalan di jejak kaki kita sehingga jejak kaki tersebut bisa hilang. Kemudian nanti saat kita pergi ke kota Madinah, ada satu penunjuk jalan yang bernama Abdullah ibnu Uraiqid. Dia ketika itu masih seorang kafir, belum masuk Islam, namun bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya sesuai dengan permintaan orang yang memberikan upah seperti itu. Maka Abdullah bin Uraiqid ini seorang penunjuk jalan yang sangat tahu seluk-beluk perjalanan selain jalan utama menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah menjelaskan strategi tersebut, menjelaskan dengan detail, ya, caranya, ya. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, malam ini aku akan pergi kota Madinah, ya. Namun engkau belum menyusulku. Engkau punya tugas. Tugasmu adalah tidur di tempatku. Kemudian engkau kembalikan barang-barang orang yang menitipkan di rumahku. Aku kasih waktu selama 3 hari setelah aku pergi. Ya, jadi Rasulullah SAW, walaupun beliau dimusuhi, walaupun beliau dicaci, dimaki, kemudian diancam untuk dibunuh,
namun orang-orang masih tetap percaya bahwasannya Muhammad adalah Al-Amin. Karena mereka benci bukan kepada akhlak Rasulullah, tapi mereka benci kepada ajaran yang Rasulullah bawa karena menghalangi mereka untuk menyembah berhala. Ya, ini catatan buat kita, ya. Jangan sampai orang itu tidak menyukai kita, ya, dan benci kita karena akhlak buruk kita, karena budi pekerti kita, ya. Namun kalau seandainya orang tidak suka dengan kita karena ilmu yang kita pegang, ya, karena prinsip yang kita punya, ya, maka itu tidak masalah. Ya, kita jelaskan baik-baik. Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Namun Rasulullah tidak dibenci karena akhlaknya. Rasulullah tidak dibenci bukan karena perilakunya, tapi Rasulullah justru, ya, dibenci karena apa yang beliau bawa dari kebenaran. Maka kemudian Rasulullah SAW menunggu malam tiba. Namun sebelum malam tiba, ya, orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda sudah datang, ya. Sebelum Rasulullah sempat melarikan diri keluar dari rumahnya, orang-orang kafir Quraisy itu sudah datang. Ketika mereka datang, mereka mengepung rumah Rasulullah, ada belasan pemuda di sana. Maka Rasulullah SAW mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat di surat Yasin, ayat ke-9 kalau enggak salah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan wa ja'alna min baini aydihim sadda, di antara, di depan mereka itu tembok penghalang. Wa ja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda, di belakang juga ada penghalang. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan mereka itu tidak bisa melihat. Dan Rasulullah membaca ayat tersebut, kemudian Rasulullah keluar dari rumah. Kemudian ketika Rasulullah keluar dari rumah, mereka tidak melihat Rasulullah keluar. Dan Rasulullah sebelum meninggalkan rumahnya, Rasulullah menaburi atau melemparkan pasir di wajah-wajah mereka. Ketika Rasulullah pergi, maka mereka pun akhirnya tersadar, ya. Kemudian mereka berusaha untuk mendobrak rumah Rasulullah. Walaupun sebelum mendobrak mereka itu mikir-mikir juga, ini kita dobrak apa enggak ya, apa nunggu di luar. Karena mereka masih punya etika. Ada yang bilang kita enggak enak kalau dobrak, ya. Ini bukan adab orang Quraisy. Orang Quraisy punya adab, mending kita tunggu aja. Tapi di antara mereka bilang udah kita dobrak aja, kita langsung dobrak, kita lihat di dalam. Maka akhirnya didobrak. Ketika mendapati kasur Rasulullah, diangkatlah selimutnya, ternyata yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun kehilangan jejak Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menuju rumah Abu Bakar, ya. Dan ternyata Abu Bakar tadi sudah kita ceritakan menyiapkan 2 ekor unta. Yang unta tersebut nanti dibawa oleh Abdullah bin Uraiqid. Dan 2 ekor unta itu Abu Bakar memberikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silahkan pilih di antara 2 ekor unta ini, aku telah menyiapkannya untukmu, gratis, hadiah. Kata Rasulullah, enggak, aku enggak mau. Aku tidak ingin menerimanya gratis hadiah darimu, namun aku akan membelinya. Karena Rasulullah tahu ini adalah satu ibadah yang sangat besar, satu peluang pahala yang sangat agung. Maka Rasulullah tidak ingin kehilangan kesempatan untuk juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah, kalau beliau punya harta, beliau punya, maka beliau yang akan mendahulukan para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW dengan Abu Bakar pergi ke Gua Thur. Di sana Rasulullah pergi pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 2. Bermalam sampai hari Kamis. Dan di sela-sela waktu tersebut hampir saja Rasulullah SAW itu ketahuan, ya, persembunyiannya dari orang-orang kafir Quraisy. Rencana Rasulullah sudah sangat hebat. Rencana Rasulullah SAW sudah sangat detail, sudah sangat terperinci. Namun ternyata ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bahwasannya rencana tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah, maka
rencana manusia bisa saja tidak terlaksana. Orang-orang kafir Quraisy mereka merasa sudah kehilangan jejak Rasulullah. Namun di antara mereka ternyata ada yang berhasil untuk mengikuti jejak-jejak kaki, sampailah mereka di bibir Goa Thur. Maka ketika mereka sudah berada di bibir Goa Thur tersebut, mereka pun melihat-lihat kondisi, dan Abu Bakar dan Rasulullah melihat orang-orang kafir Quraisy telah berada di depan mereka. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah sedikit saja, maka pasti kita akan terlihat. Maka Rasulullah menenangkan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa perasaan kamu dengan dua orang yang sedang berada di dalam gua dan Allah adalah yang ketiga dari dua orang tersebut? Maka Abu Bakar pun tenang. Bahkan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thani itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ada dua orang yang sedang berada dalam gua di mana sahabatnya itu merasakan kesedihan dan ketakutan, dan sahabatnya ini berkata kepada satu sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Maka Abu Bakar pun tenang kembali dan yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari Kamis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari, sebagaimana waktu yang sudah ditentukan, Abdullah bin Uraiqid datang membawa dua unta tersebut. Kemudian Asma binti Abi Bakar juga datang membawakan makanan. Kemudian saat ingin pergi, maka Asma membawa makanan dan akan mengikatkan makanannya di unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Asma lupa membawa tali. Kemudian Asma melihat kepada pakaiannya dan ada selendang yang diikat di tubuh Asma. Maka Asma pun melepas selendang tersebut dan merobek selendang itu menjadi dua dan mengikatkan dua selendang itu untuk menyiapkan bekal Rasulullah SAW selama perjalanan. Maka Asma pun mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW adalah wanita yang akan mendapatkan dua selendang di surga. Amalan kecil namun ikhlas untuk Allah itu akan menjadi besar. Sebaliknya amalan besar belum tentu bernilai di sisi Allah jika tidak ikhlas dan ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah berangkat bersama dengan Abdullah bin Uraiqid dan juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali singgah. Rasulullah sekali singgah di tempat pengembala kambing untuk meminta susu yang mereka punya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan wanita yang bernama Ummu Ma'bad, di mana Ummu Ma'bad ini tinggal di perkampungan di perjalanan antara Makkah dan Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar kehabisan bekal ketika itu. Maka Rasulullah meminta izin, apakah engkau punya kambing-kambing gembalaan? Iya, aku punya. Bolehkah kami meminta susunya atau membeli susunya? Maka kata Ummu Ma'bad, silakan, tapi kambing-kambing tersebut sudah tidak lagi menghasilkan susu, sudah beberapa lama. Maka Rasulullah minta izin, bagaimana kalau aku mencoba untuk memerahnya? Kata Ummu, silakan. Maka ketika Rasulullah memerah kambing-kambing tersebut, ternyata justru didapati susunya sangat banyak dan kambing-kambing Ummu Ma'bad pun menjadi sehat kembali. Dan Ummu Ma'bad di sini, ketika itu suaminya sedang pergi. Ketika suaminya pulang, maka suaminya bertanya, ini kambing-kambing kita kok bisa gemuk lagi? Iya, tadi ada orang datang kemudian minta susu. Namun aku jelaskan kambingnya sudah tidak lagi
memproduksi susu, maka orang tersebut berusaha untuk memerahnya, justru kambingnya gemuk kembali. Maka suami dari Ummu Ma'bad penasaran siapa orang itu. Maka Ummu Ma'bad menceritakan ciri-ciri dari orang tersebut. Ummu Ma'bad enggak tahu ini siapa. Ummu Ma'bad mengatakan ra'aitu rajulan zahiran wada'ah. Wahai suamiku, aku melihat seorang laki-laki yang sangat indah, zahirul wada'ah, berparas indah, ablajal wajhi, wajahnya itu bercahaya, hasanal khalqi, akhlaknya sangat mulia, lam ta'ibhu fujlatun, kemudian badannya tidak gemuk, walam tuzrihi su'latun wasimun qasimun, kemudian ukuran kepalanya itu sangat proporsional dengan tubuhnya, sangat tampan, kemudian matanya juga hitam, alis dan bulu matanya lebat dan juga halus, kemudian gema suaranya itu berwibawa, kemudian panjang lehernya itu sangat ideal dan jenggotnya lebat. Kemudian Ummu Ma'bad menjelaskan lagi, jika orang tersebut diam maka sangat tampak kewibawaannya, dan jika berbicara maka tampaklah kecerdasannya. Ia adalah orang yang paling tampan yang pernah aku lihat. Jika aku lihat dia dari kejauhan, ia sangat berkarisma, sangat berwibawa. Jika aku lihat dia dari dekat, ia adalah seorang laki-laki yang sangat-sangat tampan. Tutur katanya manis, setiap ucapannya gamblang dan jelas, tidak banyak yang diucapkan, tidak juga sedikit. Nada bicaranya seperti untayan mutiara, subhanallah. Kalamnya, ucapannya tidak membuat bosan karena terlalu panjang. Ia adalah orang yang paling tampan dari sahabat-sahabat lainnya dan paling tinggi kedudukannya. Jika ia berbicara maka mereka semua akan mendengarkannya. Jika ia memerintah maka yang lain akan segera melaksanakannya. Para sahabatnya selalu menganggukkan kepalanya ketika diperintah dan berkhidmah untuknya. Ia bukanlah orang yang menyebalkan dan juga bukan orang yang ucapannya tidak berfaedah, kata Ummu Ma'bad. Yang ketemu Rasulullah mungkin nggak sampai sejam atau 2 jam, tapi bisa mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat indah. Ya, ini diantara hadis yang menjelaskan tentang perangai dan juga fisik Rasulullah. Namun kalau ingin mempelajari fisik Rasulullah, ya silahkan baca Syama'il Muhammadiyah punya Imam At-Tirmidzi Abu Isa rahimahullahu taala. Itu dijelaskan bagaimana fisik Rasulullah, bagaimana jalannya, bagaimana bagian tubuhnya, ya bagaimana keindahan fisiknya, ya itu dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam buku beliau Syama'il Al-Muhammadiyah. Maka kemudian Rasulullah pun menuju kota Madinah. Di tengah jalan Rasulullah hampir terbunuh karena terlihat oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini seorang perampok, seorang pemburu, dan dia mencoba untuk membunuh Rasulullah karena hadiahnya sangat besar, 100 ekor unta. Kita tahu orang-orang kafir Quraisy itu membuat sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad, ya, mati atau hidup, dead or alive, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Maka Suraqah, dia seorang pemimpin perompak, ya, di Jazirah Arab. Dan Suraqah ketika melihat di pesisir pantai, dia lihat ada beberapa orang sedang berjalan. Maka Suraqah sudah yakin itu adalah rombongannya Muhammad. Suraqah bilang ke teman-temannya, kamu atau kalian cari Muhammad di tempat yang lain. Karena Suraqah gak mau bagi-bagi kalau dapat 100 ekor unta, dia juga serakah. Akhirnya teman-temannya pergi ke tempat lain mencari Rasulullah, sedangkan Suraqah yang baru saja melihat Muhammad di pesisir pantai, maka Suraqah langsung mengejarnya. Karena Rasulullah itu tidak berjalan di jalan utama, Rasulullah berjalan di Sawahil. Sawahil itu pesisir pantai. Kalau hari ini Bapak Ibu pergi umrah, ya kata para ahli sejarah,
jalan hijrah Rasulullah itu dekat dengan jalur kereta cepat, ya, jalur kereta cepat Haramain, ya, yang menghubungkan antara Mekah dan Madinah. Nah, jalur itu dekat dengan jalur hijrah Rasulullah SAW. Maka Suraqah mengejar Rasulullah. Abu Bakar menoleh ke belakang berkali-kali, khawatir, bahkan sampai nangis Abu Bakar, karena tahu ini gak bakal selamat. Kata Rasulullah, udah tenang aja, tenang, zikir sama Allah, doa sama Allah. Maka ketika Suraqah sudah sangat dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba kudanya terperosok ke dalam tanah, ya, sampai kakinya masuk ke tanah tersebut, kaki kudanya. Kemudian Suraqah bangunkan kembali kudanya. Ketika akan berjalan, kudanya nggak sanggup sampai Suraqah akhirnya memendam keinginannya dan tidak lagi berniat membunuh Rasulullah. Baru kudanya bisa mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Suraqah pun ngobrol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada obrolan-obrolan. Intinya Rasulullah mengatakan, wahai Suraqah, akhfi anna, tolong jangan kasih tahu siapapun tentang lokasi kita saat ini. Maka Suraqah pun memegang janji, ya, dan nantinya Suraqah itu masuk Islam, ya. Bahkan ada sebuah riwayat di zaman Umar bin Khattab, ya, Rasulullah itu ketika momen tersebut itu berjanji, wahai Suraqah, kamu akan dapat harta, ya, ketika nanti pembebasan Persia. Maka di zaman Umar ternyata ketika Umar berhasil membebaskan Persia, Umar manggil Suraqah dan dia dapat harta, dan Suraqah pun di situ terharu mengingat peristiwa saat Suraqah ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saat Suraqah kembali ke kaumnya, Suraqah pun menepati janjinya untuk tidak mengatakan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Suraqah mengatakan tidak ada Muhammad di sana, tidak ada. Maka Rasulullah pun akhirnya sampai di Quba sekitar tanggal 11 Rabiul Awal, artinya perjalanan Rasulullah kalau dari keluar rumah di Goa kemudian sampai ke Quba itu kurang lebih 11 hari. Baru tanggal 14-nya ada yang mengatakan setelah 2 minggu Rasulullah baru masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Satu hal saja di antaranya adalah sehebat apapun manusia berencana, sedetail apapun manusia memiliki strategi, ya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan apakah strategi tersebut akan berjalan mulus atau tidak, apakah rencana tersebut akan berjalan sesuai dengan keinginan manusia atau tidak. Manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rencananya sangat hebat, sangat detail. Namun Allah tetap menakdirkan rencana Rasulullah itu tidak berjalan dengan mulus. Namun tugas manusia adalah hanya berikhtiar sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan jikalau apa yang direncanakan itu tidak berjalan sesuai rencana, manusia harus tetap ridho, ikhlas menerima setiap hal yang Allah telah gariskan dalam qada dan qadarnya. Kemudian peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat besar, dan makna dari hijrah ini tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Walaupun makna hijrah secara hakiki, pindah tempat, mungkin saat ini tidak berlaku pada kita yang tinggal saat ini dengan aman dan nyaman. Namun makna hijrah secara ruh itu harus tetap kita miliki dalam jiwa kita, karena kita harus senantiasa siap untuk meninggalkan keburukan untuk menuju kebaikan. Barakallahu fikum. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Tidak ada? Baik. Jazakumullah khair. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.